Assalamualaikum. Halo adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan Kak Cindy dari Prodi PG PAUD Universitas Mulia Balikpapan. Kali ini Kak Cindy akan menceritakan sebuah dongeng yang tak kalah menarik dari dongeng lainnya, yang berjudul Ulah Koko Si Pemalas. Marilah kita dengarkan dongeng kakak berikut ini. Alkisah, ada seorang anak bernama Koko. Koko adalah anak yang pemalas. Kenapa? Karena setiap pagi bangunnya selalu dibangunkan sama ibunya. Tempat tidurnya pun tidak pernah Koko bereskan kembali. Sampai buang sampah bekas cemilannya pun tidak pernah Koko buang sendiri. Hingga suatu hari ketika azan subuh berkumandang, terdengar bunyi ketukan pintu dari kamar Koko. Rupanya ibunya sedang membangunkan Koko untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika ibunya masuk ke kamar Koko, ibunya pun terkejut. Ampun Koko, kenapa kamarnya banyak sampah bekas bungkus cemilanmu? Coba deh kamar itu dibersihkan, jangan seperti ini. Iya Bu, Koko masih ngantuk. Iya Bu. Koko pun akhirnya terbangun dan melaksanakan sholat. Setelah sholat, ibunya mengingatkan kembali untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di kamar tidurnya. Lagi-lagi Koko tidak mendengarkan perintah dari ibunya. Koko pun akhirnya pergi ke sekolah. Saat di taman sekolah, Koko sedang duduk bersama Coki dan Cici. Koko yang pemalas pun membuang kulit pisang yang ia bawa secara sembarangan. Coki pun memungut kulit pisang yang Koko buang dan menasehati Koko agar tidak membuang sampah sembarangan. Namun, Koko tidak menghiraukan nasihat dari Coki. Lonceng tanda masuk berbunyi. Koko dan teman-temannya bergegas untuk memasuki kelas. Sesampainya di kelas, ibu guru mengajak Koko dan teman-teman untuk belajar seraya bermain dengan tema Aku Bisa Mandiri. Teman-teman, hari ini ibu guru mau teman-teman untuk menceritakan pengalaman teman-teman sebagai anak yang mandiri ketika di rumah. Ayo, siapa yang mau menceritakan pengalamannya? Aku Bu Guru. Jadi tiap pagi aku bangun tidur sendiri. Terus itu aku bersihin tempat tidurku sendiri, dirapikan. Nah, abis itu aku buang sampah sendiri tanpa disuruh lagi loh Bu Guru. Wah, Cici anak yang mandiri ya. Nah teman-teman, jadi karena teman-teman sudah berusia 6 tahun, teman-teman harus belajar untuk menjadi anak yang mandiri. Pertama, bangun tidur harus bangun sendiri. Kemudian merapikan tempat tidurnya sendiri dan membersihkan kamarnya sendiri. Saat belajar seraya bermain berlangsung, mendung pun tiba. Pertanda hujan kan datang.
Suasana yang panas berubah menjadi dingin karena hujan telah mengguyur bumi. Tak lama kemudian terdengar petir menggelegar. Hujan pun semakin deras dan di jendela terlihat selokan di pinggir kelas dan sekitarnya yang tersumbat. Teman-teman, sini dulu. Coba lihat. Selokannya tersumbat loh teman-teman. Ibu guru pun memberi nasihat kepada anak-anak. Tuh kan, itu adalah ulah orang yang pemalas. Malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Padahal teman-teman, buang sampah itu harus ke tempat sampah. Tuh Bu, Koko Bu yang sering buang sampah sembarangan. Tadi aja dia buang kulit pisangnya sembarangan Bu. Koko pun merasa bersalah atas perbuatannya. Wajah Koko pun tertunduk malu. Koko pun menyesal atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Teman-temannya pun merasa bahagia karena Koko telah menyadari perbuatannya itu. Setelah itu, merapikan tempat tidurnya sendiri serta membuang sampah tanpa disuruh lagi. Teman-temannya pun bahagia karena Koko telah menyadari perbuatannya itu. Adik-adikku yang kakak sayangi, harapan kakak dengan cerita ulah Koko si pemalas ini kalian bisa mengambil hikmahnya. Karena apabila kita pemalas, tidak menjadikan kita anak yang mandiri. Seperti halnya Koko yang malas untuk bangun pagi sendiri. Kemudian Koko malas untuk merapikan tempat tidur sendiri dan malas untuk membuang sampah sendiri. Oleh karena itu, adik-adik jangan jadi anak yang pemalas ya. Jadilah anak yang mandiri, karena anak yang mandiri itu anak yang hebat. Demikianlah cerita yang kakak sampaikan. Sampai bertemu lagi di cerita kakak berikutnya. Dadah!